Oke, balik lagi ketemu saya Andika Dian. Kita akan membahas tentang berbagai masalah hukum yang sedang happening di masyarakat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pelanggaran hukum di dunia digital, yang mana kita tahu saat ini banyak sekali pelanggaran-pelanggaran terutama di dunia digital ya, karena kan dunia digital ini kan kita terus bersinggungan setiap hari. Jadi setiap kita bangun tidur kita pasti buka WA dulu, setelah itu update di Instagram, kita nonton di Facebook dan lain sebagainya, kita mungkin cari berita dan lain sebagainya. Nah, itu tidak lepas dari dunia digital. Nah, maka dari itu agar kita lebih berhati-hati, oke, kita langsung masuk aja di pelanggaran hukum di dunia digital ini. Apa saja sebenarnya? Ya, yang pertama sebelum kita masuk ke pembahasannya, ini sebenarnya kan karena Undang-Undang ITE yang saat ini, nah kita kali ini membahas untuk hukum di dunia digital ini memang terbagi menjadi dua setelah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang ITE. Nah, di situ sebenarnya ada undang-undang yang memang sudah ada pembahasannya di KUHP, ataupun yang kedua adalah undang-undang yang belum pernah ada di KUHP. Nah, ini kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama adalah kelompok pertama, ini yang undang-undang yang tidak ada di KUHP. Nah, ini yang pertama adalah meretas atau hacking. Nah, hacking ini di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 diatur dalam pasal 30. Kalau teman-teman tahu kan, meretas atau hacking itu ya seperti untuk website seperti itu, dia masuk ke dalam sistem web tersebut, kemudian mengutak-atik lah, istilahnya mengutak-atik di situ untuk kepentingannya si hacker tersebut. Tuh. Yang kedua adalah penyadapan informasi elektronik secara ilegal. Nah, ini diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan pasal 31 ayat 2. Jadi penyadapan informasi elektronik secara ilegal ini nanti kita bahas lebih lanjut di video selanjutnya ya, karena ini juga penting juga. Nah, ini saya kasih gambaran sedikit aja. Penyadapan informasi elektronik secara ilegal itu seperti jadi teman-teman kalau pernah dengar berita atau baca berita, tahu-tahu WA hilang, disadap. Teman-teman harus login lagi. Lah, itu salah satu ciri penyadapan WA atau Facebook untuk digunakan. Biasanya kalau yang terjadi biasanya untuk penipuan. Jadi Facebooknya teman-teman ada seorang disadap. Lah, itu nanti untuk menipu, katakanlah mau pinjam uang atau apapun lah. Biasanya seperti itu. Itu juga kejahatan baru yang diatur di Undang-Undang ITE Nomor 8 Tahun 2011. Yang ketiga adalah mengotori atau mengubah tampilan website secara ilegal. Itu kalau bahasa IT-nya defacing. Nah, itu biasanya kalau pernah teman-teman dengar berita atau melihat ada website, lah itu biasanya terus diserang hacker. Nah, di situ nanti tampilannya kan berubah. Jadi tampilan yang semulanya bagus, lah itu dirubah menjadi ditulisi macam-macam tergantung si hackernya itu. Yang selanjutnya adalah pencurian informasi elektronik. Nah, pencurian informasi elektronik ini diatur di dalam pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE Nomor 8 Tahun 2011. Nah, di sini biasanya termasuk juga penyebaran identitas, itu juga dilarang dalam undang-undang tersebut. Terus yang selanjutnya adalah melakukan gangguan pada sistem elektronik, atau kalau bahasa IT-nya itu biasanya disebut interference. Jadi melakukan gangguan, contohnya seperti kalau ada siaran atau ada pita elektronik lah istilahnya, jaringan ya. Nah, itu diganggu, itu juga ilegal dan itu tidak boleh.
Yang selanjutnya, memfasilitasi tindak pidana terlarang di perangkat keras maupun perangkat lunak. Ini diatur dalam pasal 34. Ini memfasilitasi contohnya adalah seperti pembajakan. Jadi kalau teman-teman memakai software bajakan itu juga bisa dijerat dengan undang-undang ITE ini. Atau juga memfasilitasi, jadi menyediakan seperti itu juga dilarang dalam undang-undang ITE. Itu untuk perangkat lunak. Lah kalau untuk perangkat keras itu juga termasuk merubah dari itu spesifikasinya tanpa ilegal lah, secara ilegal itu juga tidak boleh. Terus yang selanjutnya adalah pemalsuan data elektronik. Ini diatur dalam pasal 35. Jadi seakan-akan menyajikan data yang akurat tapi ternyata data itu adalah palsu, itu juga tidak boleh. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu undang-undang yang sebenarnya sudah ada aturannya di KUHP, tapi di undang-undang ITE disinggung lagi. Ya karena memang diperkuat lah istilahnya. Ya ini kelompok kedua inilah yang pertama adalah satu, kejahatan pornografi. Ya, kalau pornografi sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, dan juga di pasal 282 KUHP. Nah, itu diatur kembali di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Nah, itu sudah jelas ya, kalau pornografi kan yang pertama merekam, menyebarluaskan. Nah, itu sangat dilarang. Yang kedua adalah perjudian. Nah, ini teman-teman harus ketahui juga, perjudian ini juga diatur di dalam pasal 303 ayat 3 KUHP, dan diatur kembali di UU ITE pasal 27 ayat 2. Itu segala jenis perjudian. Jadi menyebarluaskan perjudian itu juga telah diatur, itu tidak boleh. Nah, terus yang selanjutnya adalah ini undang-undang yang sebenarnya banyak terjadi kontroversi. Ada yang mendukung, ada yang tidak. Ini nanti akan kita bahas di video selanjutnya, yaitu tentang fitnah. Nah, fitnah ini diatur di pasal 311 KUHP dan diatur kembali dalam pasal 27 ayat 3. Nah, ini masih agak menjadi perdebatan karena di sini fitnah itu apakah seperti apa ya fitnah itu, terus yang bentuknya seperti apa, terus masih mengacu ke kontroversi secara linguistik lah untuk fitnah dan pencemaran nama baik tentunya. Yang selanjutnya pemerasan. Nah, pemerasan ini telah diatur di pasal 368 ayat 1 KUHP dan diatur kembali dalam pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Nah, pemerasan ini juga bisa mengancam, istilahnya dijadikan pelanggaran hukum di era sekarang, karena pemerasan juga bisa dilakukan lewat WA atau email atau apapun itu, dan itu bisa dijadikan alat bukti di persidangan seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah tipuan yang membahayakan konsumen. Nah, itu telah diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen, dan juga disinggung lagi di Undang-Undang ITE ini di pasal 28 ayat 1. Nah, itu tipuan yang membahayakan konsumen juga termasuk untuk iklan-iklan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, itu harap diperhatikan. Jadi teman-teman juga harus ketahui bahwa tipuan yang membahayakan konsumen itu juga yang membahayakan atau merugikan ya, di sini pasal mengatur tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah ujaran kebencian. Nah, ujaran kebencian ini juga diatur di pasal 310 ayat 1 dan kembali diatur di pasal 28 ayat 2. Nah, ini ujaran kebencian ini maksudnya adalah ujaran-ujaran yang mengandung sara, teman-teman. Jadi sara itu ya
suku, agama, ras. Nah, itu tidak boleh diujar, istilahnya dijadikan bahan olokan untuk di media sosial. Tuh, nah, selanjutnya adalah ancaman kekerasan terhadap orang lain. Jadi ini juga termasuk tadi masuk di dalam pasal 335 KUHP, sedangkan untuk di Undang-Undang ITE masuknya pasal 29. Ini juga tidak perbolehkan, karena ancaman kekerasan itu bisa juga bentuknya seperti ancaman di media sosial atau apapun, itu bentuknya bisa dilaporkan sebagai tindak pidana. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi untuk selanjutnya mungkin nantinya akan kita bahas tentang, karena Undang-Undang ITE saat ini kan juga ada pembaruan. Jadi Undang-Undang ITE yang terbaru kan diperbarui, yaitu nomor 19 tahun 2016, ada penambahan dan ada penyempurnaan di situ, dan itu masih mengikuti perkembangan zaman. Nah, karena itulah undang-undang ini menjadi kontroversial. Jadi kita cukupkan sekian untuk pembahasan kejahatan-kejahatan di dunia digital kali ini. Selanjutnya akan nanti kita sambung di pembahasan selanjutnya, mungkin agak lebih spesifik dari pembahasan kali ini. Gitu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.